Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang rajin menabung, tidak sombong, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, jumpa lagi dengan saya ya setelah sekian lamanya. Karena kesibukan tertentu ya, jadi saya baru sempat membuat konten YouTube ini gitu. Dan sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran dan hikmah serta manfaat di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita, dan wabil khusus ya untuk menasehati diri saya sendiri, juga untuk kita semuanya ya. Pokoknya siapapun yang mau mengambil manfaat boleh simak video konten YouTube di sini. Dan saya juga akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan hati siapapun atau tidak untuk merendahkan diri siapapun gitu ya. Justru sebaliknya, kita di sini belajar berbenah jiwa, belajar menata hati kita gitu. Karena memang seperti halnya sebuah rumah gitu kan, kalau nggak ditata, kalau tidak dibersihkan itu ya kotor, pabalatak, acak-acakan gitu kan. Begitu juga jiwa kita itu membutuhkan pembenahan setiap harinya gitu. Entah itu kita dengan berzikir, dengan melaksanakan sholat sunnah taubat, perbaikan diri dari hari ke hari gitu kan, dan memperbaiki apa saja yang telah terjadi itu, misalkan sesuatu yang tidak baik atau yang salah atau sesuatu yang merupakan dosa gitu kan. Lalu kita bertobat, memohon ampunan, kita berbenah, kita memperbaiki diri setiap hari, setiap saat gitu kan, dengan cara ya kita bertafakur juga, kita bermuhasabah diri, kita membedah jiwa setiap malam sebelum tidur atau setelah bangun tidur gitu kan. Kita koreksi jiwa kita gitu, kita bedah jiwa kita. Apa saja yang telah terjadi kemarin itu, semoga hal-hal yang buruk atau hal-hal yang merupakan penyakit hati yaitu kita penyembuhan gitu, kita benahi, kita bersihkan agar tidak sampai terjadi atau terulang kembali gitu ya. Namanya hidup ya pasti dinamikanya itu ya turun naik atau berputar-putar, atau misalkan maju atau mundur, atau misalkan maju tapi banyak kerikil gitu kan, kerikil-kerikil kehidupan, artinya ujian ataupun masalah atau musibah sekalipun gitu. Jadi itu semuanya kita itu perlu pembenahan jiwa agar jiwa kita tertata rapih dan bersih. Walaupun manusia itu tidak ada yang sempurna, justru karena kita tidak ada yang sempurna, maka pembenahan itu perlu dilakukan setiap hari atau setiap saat gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran yang minggu-minggu lalu ya, tentang kebangkitan spiritual gitu. Kita bahas lebih luas lagi bahwa kebangkitan spiritual itu, mengapa Allah memberikan ujian kebangkitan spiritual atau kita untuk terbangun jiwa kita dari yang tadinya jiwa kita yang tidur, jiwa yang lalai, jiwa yang tidak sadar. Ternyata Allah memilih kita untuk kita bangkit jiwanya. Bagaimana caranya gitu kan? Dengan cara memberikan ujian yang bertubi-tubi, dengan cara memberikan bahkan mungkin siksa batin ya bagi orang yang masih lalai atau
atau bagi seorang yang pendosa, atau misalkan bagi orang yang banyak melakukan kezoliman kepada orang lain ataupun diri sendiri sebelum-sebelumnya gitu, sehingga misalkan wadah jiwa kita yang tadinya tertampung sebesar ya sesuai ketentuan Allah itu misalkan terisi itu misalkan air-air yang kotor, atau misalkan lumpur lah, lumpur kehidupan gitu kan, atau misalkan airnya mungkin keruh, sehingga kita itu harus menguras bak yang yang tadinya kotor itu gitu kan. Nah, dari yang dikuras itu jiwa kita itu terkuras, makanya kadang terasa seperti siksa batin, kesengsaraan batin, terasa seperti penekanan jiwa, penekanan kehidupan gitu kan, padahal kita itu sebenarnya enggak ngapa-ngapain gitu, atau misalkan kita itu terasa biasa-biasa aja hidupnya tapi kok merasakan hal seperti itu gitu ya. Itulah sebenarnya ya mungkin kotor-kotoran itu hasil dari masa lalu, cuman ibaratnya itu judgementnya itu penghakimannya itu mungkin sekarang-sekarang gitu. Jadi Allah itu hendak membersihkan jiwa kita agar bak yang terisi air kotoran atau lumpur itu Allah ingin membersihkan agar kita menguras, lalu diisi kembali air yang bersih atau air yang jernih gitu. Ini hanya sebagai perumpamaan ya, dan butuh perenungan untuk bisa memahaminya gitu. Makanya pelan-pelan saja belajarnya ya. Nah, itu kan apalagi misalkan nih wadah jiwa kita itu misalkan besar ya, bagi orang-orang pilihan Allah itu biasanya wadahnya itu besar. Makanya kenapa kebangkitan spiritual itu terasa lama gitu, karena untuk mengisi air semakin wadahnya besar, semakin baknya besar, semakin pengisiannya pun lama. Jangankan pengisian, ngurasnya pun lama kan. Jadi dikurasnya aja lama, bisa aja 1 tahun gitu kan, pengisiannya misalkan 1 tahun gitu kan. Terus misalkan proses untuk finishingnya aja misalkan 1 tahun, itu saja sudah memakan waktu 3 tahun. Karena memang rata-rata spiritual awakening itu rata-rata ya 2 atau 3 tahunan gitu prosesnya. Nah, itu intinya, hakikatnya kebangkitan spiritual itu adalah proses penerimaan diri. Jadi kita itu selalu menerima kenyataan, menerima qada dan qadarnya Allah. Makanya kita dibangkitkan. Kalau kita tidak dibangkitkan, kita selamanya akan menjadi orang yang lalai gitu. Jadi biasa lalai tidak sadar gitu, padahal lalai gitu kan. Nah, makanya kalau diberi kebangkitan itu kan biasanya ditekan dulu, ibaratnya itu merasakan kesengsaraan batin, kesengsaraan lahir gitu kan, ujian yang bertubi-tubi gitu, untuk kita dari jatuh itu untuk kita bangun. Sudah bangun gitu kan, kadang orang bangun tapi kalau jiwanya tidak sadar juga kurang berbenah gitu. Nah, makanya setelah ada kebangkitan jiwa juga nanti ada kesadaran jiwa. Namun saya bahas kebangkitan spiritual aja dulu ya, kebangkitan jiwa aja dulu gitu. Nah, makanya bagi sahabat-sahabat hikmah yang sedang mengalami atau pernah mengalami gitu kan, selamat, sebenarnya sedang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, karena termasuk hamba-hamba pilihan agar kita berbenah jiwanya untuk menjadi orang yang lebih tawakal lagi gitu. Karena Allah itu ingin dikenal, Allah itu ingin kita kembali kepadanya gitu. Tidak hanya kembali pada saat di akhirat saja, meninggal saja, tapi pada saat kita masih di dunia, Allah itu ingin kita mengenalnya dan juga ingin kita kembali kepadanya gitu. Jadi apapun kita berserah diri kepada Allah gitu kan. Nanti kalau kita sudah mengerti hal-hal seperti itu, insya Allah kelapangan batin itu akan terbuka gitu, sehingga kita lebih banyak menerima kenyataan, mensyukurinya, serta bertawakal kepadanya. Kalau sudah bisa seperti itu, insya Allah kita akan menjadi manusia yang ridho dan diridhoinya. Karena memang setelah kebangkitan spiritual itu biasanya tadinya penekanan jiwa atau misalkan kesengsaraan batin itu akan Allah ganti dengan kelapangan batin gitu. Jadi orang yang merasakan kelapangan
kelapangan batin itu rezeki pun akan mengikuti gitu ya. Yang tadinya kita misalkan diuji bertubi-tubi dari masalah keuangan sampai masalah percintaan atau masalah kehidupan gitu, atau karir atau apapun gitu kan, nanti insya Allah akan mendapatkan rezeki semua itu dengan yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Jadi jangan banyak mengeluh, ikuti saja prosesnya seperti air mengalir, terima saja kenyataan ini gitu kan ya, karena memang kita tidak bisa apa-apa kan tanpa Allah gitu. Jadi kalau memang Allah maunya kita seperti itu dulu ya terima gitu kan. Kok lama misalkan, justru semakin lama semakin bagus. Jadi kita pakai ilmu ketapel, tahu kan ketapel, bandring, kalau bahasa Sunda tuh bandring gitu kan. Bandring itu ketapel, semakin kita tarik jauh ke belakang semakin ia akan melesat ke depan. Makanya kalau misalkan kok lama ya ujiannya gitu, sudah setahun, sudah 2 tahun kok masih seperti ini misalkan, yaitu justru masih malah bagus gitu. Berarti memang semakin ditarik ke belakang semakin akan melesat jauh ke depan. Entah itu mungkin nantinya akan menjadi penasehat spiritual, entah akan menjadi orang yang kaya raya, entah orang yang akan menjadi jabatan yang tinggi dalam hal karir atau pekerjaan gitu kan. Yaitu Allah yang menentukan. Yang jelas kita akan menjadi posisi yang lebih baik. Setidak-tidaknya kita menjadi orang yang tenang dan banyak bersyukur. Setidak-tidaknya kita menjadi orang yang bertawakal gitu ya. Setidak-tidaknya kita ya jalani hidup itu realistis, itu mengalir apa adanya, tanpa banyak keluh kesah gitu. Artinya easy going aja gitu kan. Kemana Allah akan menentukan takdir kita, kita ikuti, kita terima, kita syukuri gitu ya. Oke, cukup sekian. Saya mohon maaf kalau saya ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir batin is the best.